Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ega Yulita Putri, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Tadulako tahun 2022 dengan NIM A6112274. Saya mengajar di SMKN 1 Raus Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dengan topik bebas, yaitu kontrol diri dalam menggunakan gadget. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran pada materi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ananda semua di sini, atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kegiatan kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu agar khidmatnya acara kita ini. Siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan Dara. Untuk memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar terjadi keraban kita di sini antar anggota kelompok ini, dan sebaiknya kita perkenalan dulu lah ya. Ya dulu. Oke, bersedia semua? Bersedia. Kita perkenalan dari mana? Saya kiri, saya kanan? Saya kanan. Kiri Ibu dulu. Ya, silahkan memperkenalkan dirinya, sebutkan nama, panggilan, dan kelasnya, terus cita-citanya menjadi apa. Oke, silahkan mulai dari saya kiri Ibu. Perkenalkan, nama saya Dara Silva, biasa dipanggil Dara. Kelas 10 TAP, cita-cita dokter. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fajar Desita Nova dari PPG cita-cita menjadi dokter. Oke. Perkenalkan, nama saya Dara Yovita Sari, biasa dipanggil Dara, dari lokal 10 RPR, cita-cita jadi ikhtiar. Perkenalkan, nama saya Naya Ulia Putri, biasa dipanggil Naya, dari lokal 10 PKJ, cita-cita jadi pramugari. Oke. Nah, udah kenal semua di sini kan? Sudah. Oke. Ini Ibu perlu perkenalan lagi? Perlu. Belum kenal ya? Masih baru. Biar lebih akrab lagi, perkenalkan, nama Ibu Ega Yulita Putri. Ibu bisa dipanggil Ibu Ega. Ibu di sini sebagai guru BK di SMK 1 Raus Selatan. Oke? Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, udah tahu nggak kita di sini mau ngapain? Tidak. Belum tahu tujuan Ibu mengumpulkan di sini mau apa? Mau diapain kalian nih? Belum tahu. Oke, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Udah pernah dengar nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum. Tidak tahu. Oh, udah pernah mendengar tapi tidak tahu, tidak pernah melakukan. Oke, berarti belum tahu pengertian kelompok itu apa ya? Oke, di sini dijelaskan bimbingan kelompok itu ya seperti yang kita laksanakan sekarang, duduk secara berkelompok, terdiri dari 6 orang ya. Terdiri dari 6 orang, di mana di sini Ibu adalah sebagai pemimpin kelompok dan Ananda semua sebagai anggota kelompok. Jadi di sini diharapkan keaktifannya untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya, ide-ide atau yang selama ini yang terasa atau yang patut untuk didiskusikan, yang patut untuk dipecahkan. Ya, kita nanti di sini akan membahas satu topik yang di sini kita bebaskan aja nanti topiknya mau topik apa dengan teknik diskusi, ya. Dengan teknik diskusi, jadi di sini silahkan kita nanti berdiskusi tentang apa-apa saja yang patut kita bahas nantinya dengan menggunakan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu ya silahkan berdiskusi secara kelompok, mengeluarkan ide-idenya secara berkelompok. Tentunya di sini nanti akan Ibu arahkan sebagai pemimpin kelompok anak-anak semua.
Dah, paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, itu pengertian bimbingan kelompok. Di mana di sini bimbingan kelompok itu memiliki langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya yang seperti sekarang ini ada langkah pendahuluan, nanti ada kegiatan inti, nanti ada penutupnya. Dan bimbingan kelompok ini juga memiliki azas. Tahu azas apa? Aturan-aturannya ya. Ada nanti aturan-aturannya di mana Ananda yang pertama itu azas kesukarelaan. Ya, silahkan bersukarela mengeluarkan pendapat-pendapatnya, mengeluarkan ide-idenya. Terus juga ada asas kekinian. Kekinian ini apa? Pasti anak gaul nih. Apa? Yang terbaru, yang terupdate. Nanti silahkan kita mengeluarkan apa saja masalah yang perlu kita bahas itu dengan masalah yang kekinian, yang terbaru atau bahasa gaul yang terupdate ya. Nah, dan juga ada azas kenormatifan. Apa? Pada dasarnya norma. Apa itu norma? Aturannya, ada aturan di sini. Nah, silakan berbicara dengan baik dan benar, bersikap yang baik dan benar. Dan tentunya juga kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Paham semua berarti ya? Paham. Oke. Tadi kan udah disinggung ada kita nanti dalam bimbingan kelompok ini membahas sebuah topik. Di sini Ibu silahkan topik itu topik bebas. Silahkan Ananda berpendapat apa rasanya yang perlu kita bahas. Ada yang punya pendapat? Silahkan angkat tangan. Ya, apa rasanya yang perlu kita bahas? Ya, silahkan Dara. Kontrol diri dalam menggunakan gadget. Oke, kontrol diri dalam menggunakan gadget. Berarti masalah gadget nanti kita bahas. Oke, kita simpan dulu. Ada lagi yang lain berpendapat? Ada? Nara, apa rasanya ide yang perlu, masalah topik yang perlu rasanya kita bahas? Minat belajar. Apa? Minat belajar. Masalah minat belajar. Oke, ada lagi pemikirannya agar terkeluarkan juga ide-idenya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju. Ice breakingnya gini, ice breakingnya itu rangkaian kata. Silahkan merangkai 3 kata, nanti kita satukan jadi satu kalimat. Paham? Dari side kiri, atau kanan dulu? Kanan dulu. Oke, silahkan Naya keluarkan 2 kata. Iya. Nanti terlalu cepat ya. Silakan 3 kata. Ayah pergi ke warung. 4 dulu. 3 kata. Fokus. Ibu pergi ke Pasar. Ibu pergi ke. Ulangi. Ibu pergi ke Ibu pergi ke pasar membeli gula. Oke. Ibu membeli Fokus. Ulang lagi. Ibu pergi ke Pasar Lanjutkan. Ibu pergi ke pasar membeli gula. Ibu pergi ke pasar membeli gula Ya. di Warung Pak Ate. warung. Ayo. Fokus. Cepat. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar Membeli membeli gula di warung Pak. Dah. Di warung Pak. Dah. Ibu pergi ke pasar membeli gula di warung Pak Yani untuk di. Ibu pergi ke pasar membeli gula. Cepat. Ya. Ya, cepat. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar membeli gula di warung Pak Yani. Terus yang dijaga oleh Rahmi. Boleh? Pak Iya, Yani. Yang dijual. yang dijaga oleh ibu. Dan Ibu. ibu Enggak. Ibu pergi cepat.
Ibu pergi ke warung membeli gula. Di warung Pak Yani yang dijaga ibu yang dijaga oleh Ibu Ega. Oke. Sebelumnya kan tadi membahas tentang apa tadi masalahnya? Kontrol diri menggunakan gadget. Oke, kontrol diri dan menggunakan gadget. Nah, menurut sepemahaman anak-anak semua, berarti kalau kontrol diri menggunakan gadget, berarti dalam kelompok ini ada nggak bermasalah dengan gadget? Ada. Kayak apa contoh masalahnya? Coba ungkapkan satu-satu. Kalau Naya gimana? Iya, kalau Naya gimana? Masalah dengan gadgetnya itu seperti apa? Kecanduan lain nonton TikTok, Bu. Cenderung TikTok. Oke, kecanduan TikTok. Nonton TikTok itu gimana? Lihat video Video. Oke, video orang. Kamu yang memainkan? Enggak, Cuma nonton. tapi ke bawah, Bu. Oke. Kamu nanya ya. Jangan ibu aja. Udah, lanjut. Kecanduan itu kayak mana? Boleh diceritakan? Ya, pulang sekolah, Bu. Kan pulang sekolah langsung main HP, scroll TikTok sampai sore. Terus cuma sholat aja, Bu. Cuma sholat aja yang berhentinya. Berarti di sekolah enggak ya? Oke. Oke. Karena kita udah menyampaikan semua masalah di sini, cara apa tadi? Tentang gadgetnya ya, ada yang bermain sosial media, ada yang bermain game, ada yang sampai sindrom ke TikTok ya. Terus di sini ibu punya sebuah tayangan video, siapa tahu nanti bisa membantu dengan membahas masalah-masalah kita di sini. Diharap dengan seksama kita melihat videonya. Sebelum itu ibu punya LKPD. LKPD ini bagian dari sejumlah pertanyaan dalam LKPD tersebut. Terus pertanyaan itu tidak jauh isinya dari video yang akan kita tampilkan. Makanya silakan simak dengan seksama. Buat aja langsung jawabannya dengan tayangan video. Nah, ada yang bertanyakan? Ini ya. Silakan saksikan videonya secara sama. Cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari. Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari 1 dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau, dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka, rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelpon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa, jadi sama ngomong, buongiorno tutti, kasih boleh main musik, menari, atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos,
Rasakan, perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang 1 dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Reevaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial. Oke, sudah ditampilkan tadi videonya. Nah, bagaimana? Ada yang sependapat nggak tentang video tadi? Apa katanya tadi tentang puasa media sosial? Oke, kita tadi kita hubungkan aja dengan gadget. Media sosial itu juga termasuk gadget kan? Iya. Apa tadi bilangnya puasa media sosial? Apa yang dilakukannya? Ya, menghapus perlahan. Rencana kesibukan yang lain seperti baca buku, menari. Iya, boleh. Oke. Nah, itu isi videonya tadi ya. Oke, nanti kita temukan dengan permasalahan-permasalahan, kita hubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita bahas. Oke. Jadi gadget. Ya, satu kata dengan gadget. Menurut kalian itu apa? Gadget itu. Yang termasuk ke dalam gadget itu tadi ada apa? Laptop, iPad, terus bagi kamera, tablet. Ya, itu yang dinamakan dengan gadget. Ya, ada HP, ada kamera, ada laptop, ada komputer, ada iPad, ada tablet, ya dan sebagian lainnya. Nah, berarti itu kan bagian dari gadget. Nah, kalau menurut Ananda, itu kan ada nggak yang hal positifnya, ada nggak hal negatifnya? Ada. Hal positifnya apa? Ya, silakan. Mempermudah komunikasi. Oke, yang berguna komunikasi satu. Bagi. Ya, silakan. Siapa duluan? Oke, nanya duluan. Media hiburan meningkatkan pengetahuan. Bagi media hiburan. Iya. Oke. Terus apa lagi? tidak fokus belajar. Itu negatif. Ya, bagi. Ya, yang positifnya apa? Meningkatkan pengetahuan. Oke, bisa meningkatkan pengetahuan kita ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Apa? Dampak positifnya tadi apa yang pertama? Mempermudah komunikasi. Komunikasi. Media hiburan. Terus Meningkatkan pengetahuan. pengetahuan. Dan informasi. Apa contohnya? Satu contoh. Apa tadi? Memudahkan komunikasi. Apa? Seperti anak kos bisa nelfon orang tuanya. Ada anak kos di sini? Ada. Ya benar seperti itu. Ya, ada lagi nggak? Apa tadi lagi contohnya? Satu lagi. Menambah pengetahuan. Apa tuh yang bisa diambil dari gadget itu contohnya? Menambah pengetahuan dari ruang guru. Apa lagi? Itu. Oke, berarti itu ada dampak positifnya. Dan simpan aja dampak positifnya. Terus ada juga dampak negatifnya. Nah, ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita carikan jalan-jalan keluarnya. Ya, dampak negatif itu apa dari gadget itu? Siapa duluan? Silakan. Ya, silakan Lara, Nisa. Tidak fokus belajar. Tidak fokus belajar. Tunggu. Tanya tidak fokus belajar tidak apa? Tidak fokus belajarnya seperti apa? Pas ada PR kan, Tidak fokus belajar, ya tidak fokus belajar seperti apa yang dibilang sama saudara? Seperti apa sih yang dijelaskan oleh Nisa? Saat media sosial gadgetmu itu beraksi, kamu jadinya tidak fokus belajar. Seperti apa itu? bikin jalan buat dalam ini. Game, main game, melakukan Akhir karena PR dia bisa dibuka bikin PR. ya, itu. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Terus apa lagi dampak negatifnya itu? Silakan. Prestasi jadi menurun. Prestasi menurun. Ya, karena nggak aku jarang belajar karena sibuk main HP. Jarang belajar. Tapi kan ada dampak negatifnya, positifnya tadi. Nambah pengetahuan. Gimana itu? Itu karena kita tidak berlebihan. Berarti nggak mengarahkan ke yang positif. Oke,
berarti hanya yang negatifnya aja diambil, merugilah Anda ya. Nah, terus apa lagi dampak negatifnya? Jadi apa? Kesehatan. Mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan kata si Delima. Kesehatan itu yang Mungkin karena kita lupa main gadget atau sosial media jadi lupa makannya, pola makannya nggak teratur. Ya, jadi sakit. Ya oke. Berarti mengganggu kesehatan ya. Dan tadi karena kecanduan main gadget, lupa apa tadi? Lupa makan, lupa tidur, Makannya nggak makan teratur. nggak teratur, lupa belanja nggak? Tapi belanja tetap lupa ya. Saya belum paketnya. Iya. Nanti ada 5 berarti lupa belanja, beli paket pada si lupa ya seperti itu. Lo akan merasakan. Iya. Oke, udah tingkat apa ya? Nah, ada lagi nggak dampak negatifnya itu seperti apa? Ya, silakan. Dapat menyebabkan kecanduan kurang interaksi sosial. Interaksi sosialnya kurang, Iya. ya seperti itu. Seperti apa itu interaksi sosialnya? Karena kita main gadget dari rumah aja nggak berinteraksi lagi sama tamu, nggak berkenalan sama teman, kalau belum sama teman sibuk main HP, sibuk video call sama ayahnya. Berarti merasa dirinya sendiri. Iya. Ya. Oke. Berarti dia berarti orang yang punya media sosial itu punya teman nggak? Tadi kan Iya. dari interaksi sosialnya kurang, punya teman nggak? Iya. Ya, saya bukan apa. Oh, di dunia lain. Ya, virtual. saya pulang sekolah sampai pagi di handphone Bu. Telepon ayamnya. Itu kecanduan apa tuh? Kecanduan Kecanduan berayam. Dah, berarti apa tadi interaksi sosialnya terganggu. Ya. Jadi rumahnya itu nggak ada yang nyata lagi. Sedangkan contohnya kita duduk secara yang seperti ini ya. Jadi contohkan kita di luar, satu megang HP, dua megang laptop, satu asik chat-chatan, kan gimana interaksinya? Ada yang ketawa-ketawa sendiri, ya ada 5. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Oke, jadi kalau begitu kan udah nih dampak negatif positif ini, dampak negatifnya ini, lebih banyak lagi dampak negatifnya yang kita bilang tadi kan. Kita ulang lagi, negatifnya tadi apa? Negatif belajar, apa lagi? Kecanduan. Apa? Yang menyebabkan kecanduan, kecanduan, terus apa lagi? Kurang interaksi sosial. Oke, Prestasi menurun. Iya, apa lagi? kesehatan Kesehatan, kesehatan. Oke. Udah, berarti kalau begitu lebih banyak lagi dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Itu baik nggak Bu? Tidak ya. Berarti kontrol diri menggunakan gadget itu perlu nggak? Perlu. Terus kalau menurut Anda gimana cara kita itu mengontrol diri kita itu agar tidak terlalu fokus sama main gadget itu, terlalu itu saja yang disebutkan, bukan berarti meninggalkannya. Sama tadi kayak yang di video puasa media sosial. Puasa tahu kan gimana kan, tidak boleh makan, minum, jaga hawa nafsu kan seperti itu. Yang hawa nafsu tadi itu yang perlu. Nah, berarti kita perlu nggak di sini itu mengontrol diri kita itu dari media, dari gadget? Perlu kan? Dan karena ini sangat-sangat urgent, ada nggak cara menurut Anda itu caranya gimana? Silakan. Atur waktu penggunaan gadget. Mengatur waktu penggunaan gadget. Tanya dulu. Cara mengaturnya itu gimana? Mengaturnya itu misalnya dua jam per hari. Dan istirahat gadget. Terus Misalnya siap menyelesaikan pekerjaan rumah, diselesaikan dulu baru gadget. Kalau nggak siap menyelesaikan PR, baru main game. oke, sampai malam, Enggak. sampai subuh. Nah, terus gimana? Ya 2 jam tadi ya, berkomitmen dengan itu. Oke, apa lagi? Cara mengontrol diri menggunakan gadget? Bisa kesibukan yang lain Dan kesibukan. seperti baca buku, mengikuti kumpul sama keluarga. Cara mengontrol diri tidak mengeluarkan gadget. Apa tadi yang pertama? Atur waktu menggunakan gadget. Oke, terus kesibukan yang lain. Terus apa lagi? Menggunakan gadget yang bermanfaat dari kehidupan. Bermanfaat. Terus apa lagi? Sadar kalau yang sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Tidak menyadari sebagai tidak lain. Nah, oke, berarti udah
melakukannya? Sepakat. Sepakat apa? Sarah sepakat? Sepakat. Oke, kalau udah kamu sepakat nih, mau kasih situasi lagi. Seandainya ada nanti orang teman dekat yang mengajaknya, contoh sebenarnya main TikTok, apa yang kamu lakukan? Nih, ayo cepat ayo kita bikin video bareng, gitu. Bikin joget-joget bareng, apa yang kamu lakukan? Nggak mau. Udah nggak mau. Apa gimana cara kamu menyampaikannya sama orang tua? Nggak usah kamu ajak saya juga puasa. Saya lagi puasa gadget. Iya. Berarti semuanya di sini udah bisa kan mengontrol dirinya, gimana caranya agar terhindar dari gadget tersebut. Bisa nggak? Bisa. Nah, terus ada nggak yang bisa ngasih tindakan? Seandainya ada orang yang maksudnya baik dari teman, keluarga dekat, ada yang sampai maksudnya tadi kan ada yang nampak negatifnya itu sampai mengganggu kesehatan yang bermain gadget tersebut. Ya, sampai mengganggu kesehatan, sampai mengganggu prestasinya. Terus gimana tuh tindakan Ananda untuk bertemu dengan orang itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk dia? Contohnya? Menyarankan orang tua maksudnya agar tidak berlebihan. Oke, bisa nggak kamu menyampaikan apa yang kita sampaikan hari ini, cara kita yang kita diskusikan hari ini, sampaikan ke orang tersebut. Ya, gimana tuh caranya komunikasikannya? Ya, gimana? Gimana itu darah? Bilang sama dia, misalnya sama teman kamu, biasanya main HP, belajar dari belakang dulu, nanti kalau bisa main HP prestasinya bisa turun. Ya, oke, ada lagi. Kalau dari saya ada yang sependapat, bertemu dengan orang yang kecanduan gadget tadi, baik dari adik kamu, kakakmu, temanmu, bahkan orang tuamu kan ada juga kan. Nah, gimana cara kamu menyikapi orang tersebut? Kan kamu udah tahu nih, kita kan udah diskusikan, udah kita carikan jalan keluarnya. Ya, terus gimana tuh cara untuk menyampaikan sama orang tersebut? Ya, jalan yang seperti apa? Kita nggak terlambat. Kita nggak harus main HP. Kalau misalnya nanti kalau dapat tugas pasti saya. Ya, oke. Jadi seperti semuanya udah bisa bertindak sebagai apa tuh untuk memotivasi orang tersebut, untuk mengarahkan, untuk tadi kan judulnya mengontrol diri menggunakan gadget. Berarti semuanya udah bisa, maksudnya udah apa? Udah bisa mengarahkan orang untuk bisa mengontrol orang. Ya, seperti tindakan yang lainnya. Oke, dah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kegiatan ini sudah kita anggap selesai. Ya, benar nggak ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya, dan kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita panjang lebar nih, kita berdiskusi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Tepuk tangan dulu. Ya, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan kita ini apa? Jadi itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu memudahkan kita untuk berkomunikasi sebagai media hiburan dan meningkatkan pengetahuan. Dampak negatifnya itu ya dapat menyebabkan kecanduan, tidak bisa belajar dan prestasi menurun. Mengganggu kesehatan. Kesehatan berarti dampak dari gadget itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Itu kesimpulannya. Ya, benar? Benar. Seperti itu. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi nggak? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri dan menggunakan gadget, yaitu yang pertama, atur waktu penggunaan gadget. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pastikan hanya menggunakan hal positif. Yang keempat, sadarlah sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Yang kelima, hapus aplikasi yang terganggu. Enam, matikan notifikasi. Oke. Berarti kesimpulan itu cara mengontrol diri dalam menggunakan gadget. Apa yang pertama? Atur waktu penggunaan gadget. Atur waktu. Yang kedua, Manfaatkan teknologi. ya manfaatkan teknologi yang ada ya, jangan hanya menggunakan gadget itu yang negatifnya aja. Terus yang ketiga apa? Pastikan hanya menggunakan HP
hal-hal yang positif. Oke, pastikan hanya menggunakan kan yang hal yang positif. Oke, bersedia untuk semua? Bersedia. Oke, apa lagi? Cara mendorongnya. Adalah sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Ya, oke, sesuatu yang berlebihan itu sampai mengurangi pola makan, sampai mengurangi pola tidur, ya, sampai ada yang 12 jam, ya itu tidak baik. Sadarlah Anda. Nah, berarti itu kesimpulan dari kita. Nah, ada lagi yang mau bertanya nggak? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, berarti bisa kita tutup kegiatan kita ini. Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, agar bisa kita tutup kegiatan kita ini. Semoga apa-apa saja yang telah kita bahas bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat juga untuk lingkungan luar kita. Ya, jadi apa-apa yang telah kita diskusikan tadi, gue harapkan bisalah Anda semua itu menjadi mentor atau menjadi seorang motivator bagi yang rekan-rekan atau keluarga yang memiliki kecanduan gadget tersebut. Nah, itu yang kita harapkan. Terus bertanya dulu semuanya, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang nggak? Puas nggak? Puas. Ada lagi nggak belum terbahas? Tidak. Ya, kalau tidak ada berarti tidak ada yang mau bertanya nih? Tidak. Tidak ada yang bertanya berarti kita cukupkan kegiatan kita ini. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk semua orang yang kita. Ya, oke, sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.